Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bidang pemerintahan, Kepala Bidang Pemerintah dan Kajian Peraturan di Badan Riset Inovasi Daerah. Ada beberapa hal yang hari ini kami lagi ada pertemuan dengan Kepala Desa Tadang Ipil terkait dengan pembentukan desa adat. Kemudian dalam hal itu kami tidak sendiri dalam hal ini, kami mengundang beberapa OPD untuk mendengar info dari OPD-OPD terkait, misalnya di LHK, Inspektorat, kemudian dari Dinas BLHD, kemudian dari dosen tenaga ahli yang berkaitan dengan itu, dan dari kebudayaan provinsi. Dalam hal ini perlunya memang penetapan peraturan daerah terkait dengan baik itu desa adat maupun itu masyarakat desa adat maupun wilayah desa adat. Jadi ketiga hal ini benar bahwa kita kaji, di riset dulu, dikaji dulu untuk mengetahui sejauh mana sih desa adat ini keuntungan kita membuat desa adat dan manfaat dan lain sebagainya harus dulu dilihat daripada hasil sebuah riset. Kemudian inilah yang kita lakukan, dan kita juga harus berpedoman dengan peraturan agraria dari pusat. Itu tentunya kita melihat pola-pola mana, pasal mana yang mengharuskan kita untuk menetapkan sebuah desa adat dan seperti apa sih desa adat. Itu yang kami Berida sedang lakukan kajian dalam tahun ini. Insya Allah ini akan kami rekomendasikan kepada pemerintah daerah. Demikian dari kami. Bahwa ternyata tujuannya ya sangat baik, mulia banget lah. Selain dari sisi aspek ekonomi, saya menganggap bahwa teman-teman desa itu kan pengen tuh terlibat mengambil manfaat ekonomi kan gitu ya, dari sisi ekonomi. Dari sisi yang lain, ini menjadi bagian dari skenario dan alat kendali bagaimana nanti nilai-nilai budaya itu bisa dijaga tuh. Tadi Bu dosen sudah mengatakan juga ternyata satu-satunya di tempat kita bahkan dunia. Apa tadi Bu, bahasa mantra ya Bu ya? Jadi bahasa Dewa. Ini saya pikir ini tujuan baik ya, tentu saja melihat pada perspektif tujuan baiknya ya nggak ada alasan bagi kita semua untuk tidak mensupport, kan begitu kira-kira. Namun demikian, saya tadi sebelum berharap ada penjelasan tambahan, tapi boleh nanti tambahin deh dari LHK. Perubahan kan usulannya kan lebih kepada perubahan status ya. Artinya kalau dirubah statusnya berarti ada konsekuensi itu. Nah, saran saya supaya kita memperoleh pemahaman yang utuh, jadi tidak hanya membayangkan hal positif saja. Tentu saja kita juga harus berhitung tentang kalau dirubah statusnya konsekuensi apa yang harus kita siapkan pula gitu. Saya mencoba memahami pula bahwa ternyata di awal ini lewat kajian ini tentu harapan kami bisa terrealisasi masyarakat adat itu memiliki lahan hutan adat sesuai harapan mereka. Sama-sama kita. Ya itu Pak.